Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita dipertemukan kembali dalam channel Ulama Bicara, dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bisa berjumpa dengan guru yang kita cintai, seorang ulama muda, Kiai Haji Muhammad Nur Hayit, atau yang biasa kita sapa dengan Gus Hayit. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agung sehat? Alhamdulillah. Gus ini selalu segar ini, memancarkan aura positif ini. Ya Rob, fadlum minallah. Matur suwun sudah ngasih waktu untuk Alhamdulillah. pemirsa kita di Ulama Bicara, Gus, di tengah kesibukannya Gus ya. Ya. Safarinya kan luar biasa banyak ke daerah. Alhamdulillah. Ya, tapi seperti inilah kondisinya, keadaannya. Ya, rumahnya sederhana, tapi insya Allah baiti jannati. Amin ya Allah. Nah, pemirsa juga perlu ketahui, Gus Hayit ini juga salah satu pemateri di acara Damai Nusa Agung ya Gus. Ya. Nah, Alhamdulillah. seringkali ketika kita sebelum tampil di pada saat live nih Gus, Ya. nah, di belakang panggung itu kita selalu berdiskusi. Sharing. Gitu. Nah, kemarin yang menarik yang membuat saya penasaran ini Gus. Ya, Waktu itu ya. Gus pernah cerita tentang karomah waliullah. Ya. Saya itu pulang, ini kayaknya mantep juga nih kalau dibawa Diangkat di podcast diangkat ya. di podcast ini Gus. Alhamdulillah. Nah, Ya. kita sebelum masuk ke berbagai macam pengalaman atau dari para wali begitu Gus ya. Sebenarnya makna wali sendiri itu apa sih Gus? Nah, wali itu langsung diambil bahasanya dari Quran. Oke. Dan dikuatkan dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang disebut dengan wali itu adalah kekasih Allah. Waliyun isim fa'il waliyun. Wali. Ya. Yang maknanya siapapun yang menjadi kekasih Allah pasti akan dikasih oleh Allah. Oke. Qur'annya bilang inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Aulia itu jamak dari waliyun. Jadi kalau di mana makam aulia berarti makamnya para wali. Oh. Di mana makamnya wali berarti satu wali. Waliyun itu isim fa'il Iya. yang jamaknya aulia. Gitu ya. Nah, makna wali itu macam-macam. Ada yang bermakna kekasih Allah. Ada yang maknanya ditolong oleh Allah. Jadi wali itu artinya orang yang selalu ditolong oleh Allah. Masya Allah. Makna lain wali itu orang yang selalu dikasih oleh Allah. Nah, sehingga dengan dikasihi wali itu akan mengasihi. Maka ciri wali itu tidak akan pernah membuat masalah dalam masyarakatnya. Nah, kalau ada orang ngaku wali, surbannya gede, jubahnya gede, tapi selalu bikin masalah, dia bukan kekasih Allah. Iya. Karena kalau dia kekasih Allah, pasti dia akan memancarkan sifat dan kasih sayang Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ukurannya itu berarti ya? Ukurannya itu. Karena kasih sayang itu akan memancar. Ketika dia sudah dikuasai oleh kasih sayang Allah, dia tidak akan punya kuasa untuk memancarkan selain kasih sayang. Masya Allah. Maka semua kekasih Allah itu sifatnya pasti yang paling dasar adalah Rahman dan Rahim. Wah, ada wali Allah itu maki-maki orang? Nggak ada. Nah, artinya ketika kita berbicara wali, level wali itu sendiri memang diberikan Allah. Jadi tidak bisa kita ikhtiarkan saya dengan doa-doa tertentu nggak akan bisa mencapai level itu guys ya. Ikhtiar sebagai sebuah takarrub itu boleh. Oke. Tapi makom itu urusannya Allah. Jadi kita harus senantiasa berikhtiar untuk menjadi kekasih Allah. Tapi apakah makom menjadi kekasih Allah itu sampai kepada kita? Itu urusannya Allah. Jadi tidak boleh kita maksa, aku harus jadi wali. Sampai nggak tidur, nggak makan, kurus, mati akhirnya. Nah, iya. Nggak tidur, nggak makan, akhirnya stres. Mati juga. Nggak boleh. Lakukan takarrub kepada Allah untuk menjadi kekasih Allah semampunya. Nah, tidak mungkin kita bisa melakukan takarrub yang baik dan benar tanpa ilmu. Iya. Jadi harus didasari dengan ilmu. Bagaimana cara takarrub yang baik? Yang akhirnya menghadirkan Rahman dan kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah. Oke. Nah, kemudian ketika kita berbicara wali, ditegaskan bahwa yang mengetahui kewalian itu hanyalah Allah sendiri. Ya. Nah, ketika orang itu diangkat sama Allah, dia tidak tahu bahwa dia adalah wali. Tidak tahu. Nah, tetapi ketika dia sudah diangkat oleh Allah, ada isyarat-isyarat. Oh, isyarat. Ya. Dalam makna seperti apa ini, Gus? Isyarat-isyaratnya itu disebutkan bahwa
seorang wali itu pasti akan dikasih hadiah oleh Allah berupa karomah. Nah, kalau Nabi dikasih hadiah oleh Allah, bonus. Sebagai tanda kenabian, dikasih namanya mukjizat. Jadi kalau Nabi itu mukjizat, kalau wali itu karomah. Makanya kadang ada banyak orang salah bicara di negeri kita. Kenapa saudaramu nggak sembuh-sembuh? Waduh, sakit kayaknya udah mau mati deh. Kecuali ada mukjizat. Nah, itu salah. Terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Meskipun makna mukjizat oleh orang awam ini dianggap kecuali ada keajaiban. Nah, mukjizat itu kan dari keajaiban. Yang makna dasarnya mukjizat itu yang menakjubkan, yang melemahkan pada orang lain. Ngapesake kalau bahasa orang Jawa itu. Nah, kalau Nabi namanya mukjizat, kalau wali namanya karomah. Nggak bisa lebih dari karomah. Karena apa? Karena memang makomnya itu di bawah para nabi. Maka sebesar apapun wali itu, makomnya hanya sampai pada karomah. Nah, yang banyak salah paham orang itu, wali itu dianggap orang yang hidup di antara kita. Oh, jadi? Wali itu sejak ketika Rasulullah tidak ada, ketika Rasulullah sudah wafat, dan generasi setelah Rasulullah itu wali, kekasih-kekasih Allah. Misalnya Abu Bakar itu waliun min auliyaillah. Kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, para sahabat Rasulullah, ashabul jalil itu wali. Levelnya wali. Iya, memang tobakot, leveling dalam kehidupannya namanya sahabat. Setelah sahabat namanya tabi'in. Tetapi dalam konteks posisi di hadapan Allah itu wali. Nah, tapi kan selama ini kita memahami wali itu hanya seperti Wali Songo. Iya. Enggak. Padahal itu dari sekian banyak wali yang ada. Wali banyak sekali. Ya, termasuk wali yang sering kita hanya pahami di masyarakat awam, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Hasan As-Sadzili. Itu wali, waliun min auliyaillah. Tetapi sebelum itu juga wali, termasuk Imam Syafi'i itu wali, Imam Maliki itu wali, Imam Malik ya, Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Imam Abu Hanifah, An-Nu'man bin Sabit nama aslinya, itu wali. Karena kalau tidak wali, tidak mungkin beliau diberi anugerah sebesar. Betul. Jadi ketika wali itu hadir di tengah masyarakat, katakanlah muncul dalam sosok seorang ustadz kiai, itu belum juga bisa dikatakan sebagai wali, begitu Gus ya? Belum tentu. Belum tentu ya Gus? Karena kita tidak bisa mengetahui wali seseorang. Itu Gus, karena hanya Allah yang tahu. Iya. Meskipun ada adigium, ada pendapat yang mengatakan la ya'riful wali illal wali. Sesama tidak wali. akan mengerti seseorang itu wali atau bukan kecuali sesama makomnya wali. Memang kalau sudah seseorang itu diangkat oleh Allah, diberi makom kewalian, beliau akan dikasyaf, akan dibuka. Ini makomnya sudah wali juga, ini makomnya sudah wali. Dan itu ma'ruf. Masya Allah. Tidak usah jauh-jauh yang di antara kita, sekitar kita. Iya. Ya Hamid Pasuruan, itu kan masyhur waliullah. Ya, ini fotonya tadi sudah kita lihat. Semoga kita keberkahan dari ilmu belakang ini. Ini belakang ini semua fotonya para kekasih-kekasih Allah. Beliau selalu tahu ketika ada orang-orang yang mau datang kepada beliau. Hajatnya apa, keinginannya apa. Bahkan beliau pun tahu kalau ada kekasih Allah. Yang cerita masyhur dari Yai Hamid itu, suatu saat ada orang sowan dari Kendal, Jawa Tengah. Ini masyhur. Kemudian setelah sowan, bicara-bicara, minta doa, pulang. Ditanya dari mana sampean? Saya dari Kendal, Yai. Ya sudah, saya titip salam. Nanti sampaikan kepada si Fulan bin Fulan yang sering nongkrong di tengah pasar, nggak pakai baju. Kemudian ya bentuknya kayak orang gila. Kayak orang gila, betul. Tapi nanti sampaikan salam dari saya. Masya Allah. Kalau ndak wali mana mungkin? Dia Hamid yang nggak pernah ke Kendal, ndak pernah ketemu, kok tahu? Titip salam pada yang oleh orang awam dianggap gila. Iya. Nah, singkat cerita, pulanglah orang dari Kendal ini sampai di sana karena ingat pesannya ya Hamid. Baru nyampe rumah ganti baju, kira-kira dicari orangnya. Nggak ketemu karena nyari, kadang ketemu, kadang ada kan namanya orang dianggap gila jalan. Besoknya baru ketemu. Nah setelah ketemu didatengin, apa bener ya orang ini yang dimaksud ya Hamid ya?
Ini kan orang gila. Gitu. Orang-orang awam yang belum makom wali tadi. Oke. Akhirnya dia beranikan karena pokoknya orangnya berempatan, sering duduk, nggak pakai baju, rambutnya aut-autan kayak orang gila. Persis ciri-cirinya. Didatangilah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak jawab. Mungkin hatinya yang jawab. Tapi dia nggak jawab. Baru kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung disambung. Saya menyampaikan salam dari Kiai Hamid Pasuruan. Waalaikumsalam. Kurang ajar. Siapa yang ngasih tahu? Langsung begitu. Baru kodenya disebut Kiai Hamid. Langsung dijawab. Tapi sambil marah. Sambil marah. Siapa yang ngasih tahu? Konon ya dalam kisah itu diceritakan sambil marah. Tapi ya marahnya bukan marah seperti orang awam. Betul. Dalam artian memberikan pelajaran kepada kita bahwa beliau kekasih-kasih Allah yang mastur, yang tertutup, yang tidak terkenal, tidak masyhur itu memang nggak ingin diketahui orang. Ketika sudah diketahui orang, baru beliau langsung setelah itu berdoa, ya Allah, kalau engkau sudah membuka jati diri saya, maka tidak ada lagi artinya aku di dunia ini. Aku mohon kepadamu ya Allah, cabut nyawa. Oke. Ya Allah. Takut dikultuskan atau seperti apa sih Gus? Kalau gitu, Gus? Sebentar sebelum saya masuk ke jawaban itu. Beliau setelah doa itu tak selang berapa lama beliau meninggal dunia. Masya Allah. Subhanallah. Jadi kekasih-kekasih Allah yang mastur, yang tidak ingin dikenal, itu bukan takut dikultuskan. Bagi mereka udah nggak ada kepentingan kultus. Iya. Kalau kayak saya, kayak ustadz-ustadz lain kan kepingin terkenal, diundang, amplopnya makin besar misalnya. Atau nanti diuji, dipuji-puji, diangkat-angkat. Nanti kalau pas pemilu biar kampanyenya banyak pemilih. Itu bukan makom wali itu. Kalau makom wali, Pak, orang udah nggak butuh apa-apa. Yang ada hanya Allah. Betul, mereka dipelihara oleh Allah. Allah. Nah, orang kayak gini itu ketika nggak ingin dikenal orang, nggak ingin diketahui orang, biar dia tidak diganggu dalam hubungannya dengan Allah. Oke. Misalnya sampean cinta sama istri. Cinta kan? Iya. Dulu pas pacaran, kalau sudah menikah kan, masih ya. Ini yang bisa memahami hanya anak muda ini. Kalau dia sebelum menikah kan semangatnya kan, pokoknya jangan ada yang mendekat. Kelihatan nama cowok goncengan aja marah kita. Iya. Jangan ada yang ganggu. Begitu juga kekasih Allah. Kalau beliau ingin betul berasyik masuk dengan Allah, dia tidak ingin ada orang lain yang datang. Nah ini namanya waliullah yang mastur, ya, yang tidak ingin terkenal, nggak ingin diketahui orang, biar dia terus sama Allah. Maka wali-wali yang mastur ini biasanya agak nyeleneh, Mas Agung. Iya. Ada bahasa apa majdub juga itu Gus ya? Majdub, ya, jadab, majdub itu ditarik. Jadi dia nggak sadar udah berada di alam ini nggak sadar, seolah-olah dia bersama Allah aja, nggak peduli, nggak pakai baju. Orang lain melihat orang gila, padahal itu justru kekasih majdub. Allah. Bahasa lainnya mastur. Oke. Jadi kalau majdub itu kecenderungannya sudah tanda kutip kayak orang gila. Kalau mastur ini biasanya sama kayak orang awam biasa. Pakaiannya peci, kemudian pakai sarung biasa, nggak pakai udeng-udeng. Ke sawah, kadang jualan tempe gitu. Tapi sebenarnya dia wali. Makanya hati-hati. Kalau pingin tahu dunia kewalian ini jangan melihat dari sisi fisiknya. Iya. Nah, kita kan hari ini mudah tertipu. Betul. Ada orang dari luar negeri misalnya, jubahnya gede, apa semua. Kita melupakan guru-guru kita yang di sekitar kita. Masya Allah. Rebutan untuk salaman nama syekh itu yang jelas kita mungkin tidak pernah ngaji, hanya dengar nama besarnya. Minta berkahnya. Minta berkahnya. Sementara di depan kita ternyata kekasih-kekasih Allah. Kita langkahin, kita tendang bahkan. Mungkin. Ada satu hadis dari Rasulullah SAW, hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang redaksinya dari Rasul, inspirasinya dari Allah. Makomnya persis di bawah Al-Quran. Ya. Man adza waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti wali. Atau riwayat lain, man adza waliyi, barang siapa yang menyakiti kekasihku. Faqad adzantu bil harb, maka aku deklarasikan perang kepada dia.
kata Allah. Tegas banget, perang. Kalau orang nyakiti kekasih Allah itu perang, Pak. Hati-hati. Nah, kalau kita yakin misalnya ada seorang kekasih Allah, baik yang mastur atau masyhur, kemudian dicaci maki, dihinakan. Bukan dia yang marah. Wali tidak akan pernah marah. Hati dia sudah maliun birrahmah. Penuh dengan cinta dan kasih sayang. Tapi Allah yang nggak terima. Ya Allah. Kalau Allah nggak terima apa? Masuk penjara lo. Iya. Hina lo. Iya. Dihinakan dengan caranya Allah. Dengan cara Allah. Kita nggak usah bahas personal. Iya. Kita renungkan diri diri kita sendiri. Masya Allah. Siapa yang suka maki-maki kekasih Allah, lihat aja. Ya. Kalau nanti saya sebut nama nanti rame nih viralnya. Jangan. Nanti di mute. Oh, nggak di-upload nanti. Gus, kalau menurut paparan Gus tadi menarik sekali. Jadi sebenarnya kan kehadiran kita di muka bumi ini, apalagi sebagai seorang ustadz, ulama dan sebagainya adalah menyebarkan kebenaran nasihat-nasihat agama. Ya. Tetapi di lain sisi Allah menurunkan wali-wali yang disembunyikan lah. Artinya, mohon maaf, dalam arti fungsinya untuk masyarakat, untuk umat itu seperti apa? Gus? Nah, ini yang kadang orang nggak tahu. Iya. Fungsi wali yang mastur atau yang majdub itu adalah menjaga alam ini biar nggak ada azab yang turun. Allahu Akbar. Kalau nggak ada wali-wali itu pas selesai kita. Allahu Akbar. Saya dari pagi berapa kali berdosa. Mas Agung selama perjalanan lihat perempuan cantik, aduh, pengen kawin lagi misalnya. Ada anak-anak ya? Enggak. Ada ibu, tenang Bu, ini guyon. Atau mungkin ada sesuatu yang kurang berkenan nanti. Teman telepon dibilang, oh saya sibuk ini padahal lagi longgar. Bohong kan? Dan hampir semua manusia punya kebohongan-kebohongan dan dosa-dosa. Nah, setiap dosa yang kita kerjakan itu meniscayakan adab, Mas Agung. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau kamu beramal kebaikan, kamu akan lihat efek dan akibatnya serta balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Demikian halnya kalau kamu berbuat keburukan, kamu akan melihat hasilnya dan diefek. Apa efeknya? Azab. Di dunia maupun nanti di akhirat. Ada adab Allah itu didobel. Rapel di dunia dapat, di akhirat dapat. Na'udzubillah. Seperti azab zina. Iya. Orang berzina itu, Pak, di dunia dapat, di akhirat pasti. Kemudian uququl walidain, durhaka pada orang tua. Kalau birrul walidain itu berbakti. Uququl walidain itu adabnya dua. Orang kalau udah ngelawan orang tua, lihat aja di dunia pasti hancur lebur, Pak. Tapi di akhirat lebih kejam lagi. Nah, tapi ada azab yang muajjal, yang ditundakan nanti di akhirat. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, rumus dasarnya setiap dosa pasti akan meniscayakan azab. Ketika kita berdosa, berarti kita harus diadab. Kapan adab itu turun? Tergantung di daerah itu masih ada nggak orang yang dicintai oleh Allah. Sehingga ketika masih ada orang yang dicintai oleh Allah, Allah masih akan menahan karena ada kekasihnya. Ya Allah, selamatkan. Biasanya kekasih Allah itu doanya nggak hanya untuk dirinya. Selamatkan kaum muslimin, selamatkan kampung ini, selamatkan daerah ini. Makanya penting kita untuk berteman dengan beliau. Karena pasti akan selalu disebut selamatkan teman-temanku ya Allah. Dan penting juga kita tinggal di kawasan yang ada kekasih Allah. Jadi walaupun tidak dikenal tetapi memiliki fungsi yang luar biasa. Ya, justru karena ada wali-wali Allah itulah alam ini masih selamat. Makanya saya yakin bedanya Indonesia dengan negara lain, Pak. Terutama negara-negara yang muslimnya masih terbatas. Mereka mudah perang, mudah emosi karena nggak ada penyangga. Di Indonesia kalau ada orang macam-macam, Pak. Kalau saya kan backgroundnya emang orang NU ya. Kita yakin betul. Macam-macam aja sama kiai-kiai NU. Kualat. Betul. Kualat. Gitu sudah loh. Yang mastur-mastur nggak terima. Tapi mereka nggak doain kualat. Allah yang nggak akan terima. Apa ini bisa dimaknai gini, Gus? Saya pernah mendengar ketika Allah ingin mengadab sebuah negeri, maka diangkatlah para ulama. Iya. Itu ulama itu maksudnya para wali ini. Iya. Karena ulama itu sejatinya seorang wali, kekasih Allah. Kalau tidak diangkat menjadi ulama, niscaya Allah tidak punya wali. Ini Imam Syafi'i yang dawuh. Jadi kalau seorang ulama itu bukan wali, lalu siapa kekasih Allah? Bukannya yang mengajarkan tentang ilmu-ilmu Allah,
perasan dari Quran, Sunnah itu para kekasih Allah. Dan kekasih Allah itu kalau yang ngajarin ilmu, ngajarin Quran, ngajarin Sunnah itu mesti para ulama. Dan Rasulullah sendiri bilang al-ulama'u warasatul anbiya. Iya. Siapa warisnya Nabi? Tidak ada lagi pewarisnya Nabi adalah para ulama. Iya, Jadi iya. kalau ada ulama itu mesti kekasih Allah. Walaupun kadang tidak menunjukkan karomahnya. Karena karomah dan tidak itu urusan Allah. Betul. Gitu loh. Jadi jangan sampai salah. Iya. Nah, ulama yang seperti apa yang menjadi kekasih Allah? Tentu tidak semua ulama. Nah, apalagi ngaku-ngaku ulama sekarang. Palsu itu namanya. Gus, seringkali begini Gus, kita ini kan orang yang ya nggak terlalu banyak ilmunya begitu. Sering dibikin takjub dengan karomah ya kan, kesaktian-kesaktian. Akhirnya kita bukan mengambil hikmahnya, tapi malah kita bagaimanakah saya harus sakti. Akhirnya ya mohon maaf, kita suka sesat begitu, ke gunung kemana, cari cincin lah di jajan apa. Penjelasannya gimana Gus? Jadi sakti itu bagian dari karomah yang paling rendah. Karomah paling rendah sakti itu. Maka kekasih Allah itu ketika ingin menjadi orang yang keramat, orang yang dicintai oleh Allah, bukan kesaktian yang cari. Sakti itu otomatis. Oke. Nah, sementara orang awam, sakti itu dianggap puncak dari sebuah pencarian. Betul. Kalau pengen sakti, Pak, tidak perlu menjadi orang muslim. Tidak perlu menjadi orang mukmin, tidak perlu menjadi orang yang bertakwa. Berapa banyak orang yang beda keyakinan dengan kita, sakti semua. Iya. Kita mendengar di beberapa wilayah di Indonesia, saya nggak perlu sebut ya, itu sakti-sakti. Iya. Kok bisa? Loh, Allah itu kan memberikan kemampuan kepada hambanya yang mau. Nah, makanya dalam konteks kesaktian ini ada dua pilihan. Satu namanya karomah, yang satu namanya istidraj. Oke. Dilulu. Oke, lo bisa sakti, lo bisa ini, tapi ini istidraj, bukan untuk menambah kehinaan kamu di hadapan Allah, kelemahan kamu di hadapan Allah, sehingga kamu semakin mengabdi kepada Allah. Biasanya ciri-cirinya apakah kesaktian, keampuhan, kejadukan itu istidraj atau karomah, ukurannya adalah yang diberi anugerah ini makin sombong apa enggak. Oke. Kalau wali tidak bakal, karena bakal. Seorang wali itu tahu persis siapa dia dan siapa Tuhannya. Ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Kan gitu. Quotesnya itu. Iya. Pakemnya, fasalnya itu. Nah, semakin dia kenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Artinya kalau dia kenal Tuhannya, dia tidak akan pernah sombong. Dia nggak akan pernah membesarkan dirinya. Hanya Allah yang Maha Besar. Allahu Akbar. Dia akan semakin menunduk. Itulah wali. Tapi kalau orang dikasih anugerah sedikit, tidak makan bacok misalnya, bisa ngilang, kok makin sombong, buka praktek perdukunan, betul, menyembuhkan makin orang, kaya, iya. Kekuatannya tetap semua, tidak ada yang lepas dari Allah, Mas Agus. Oke. Tetapi jalur yang dia minta adalah bukan dari jalur yang diridhoi oleh Allah. Iya. Karena kalau jalur yang diridhoi akan menjadikan dia semakin tawadhu. Kalau jalur yang nggak diridhoi berarti jalurnya setan kan? Oh, dibikin sama setan. Ayo dong, kamu hebat, nggak ada lagi yang lebih hebat. Dikusuk terus ini ya, akhirnya mungkin besar kepalanya. Dan kekasih-kekasih Allah itu begitu semua. Nggak ingin diketahui. Nggak menunjukkan riak begitu, sholat di depan. Iya, nggak menunjukkan itu. Kan itu terkenal ceritanya Gusmi misalnya ya. Ke Hamim Jazuli, yang terkenal sekali dakwanya itu di diskotik. Ini masyhur. Ketika Gusmi minum, seolah-olah di matanya orang awam sekitarnya, Gusmi minum bir. Minum bir ya itu. Terkenal sekali. Terkenal. Kalau ini kan minum kopi. Coba Mas Agung coba. Enak banget ini kopinya. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu dulu, kopi dari mana tadi? Gunung Ijen. Kawah Ijen. Arabica Kawah Ijen. Rasanya pahit, kecut, enak banget. Enak. Yang mau pesan silahkan. Enggak, tulis saya di enggak. sini. Saya enggak ada. Nah, kembali kepada cerita Gusmi. Beliau di mata awam ya kelihatan, ini gimana sih? Iya. Anaknya kiai kok begini, kok minum. Akhirnya suatu saat Gusmi ingin membuktikan karomahnya. Santri-santri dikumpulkan. Habis itu dikasih uang sama Gusmi. Ini duitnya.
Kau beli ciu-ciu, kira-kira begitulah. Oh, iya. Kau beli yang memabukkan, apalah mungkin mereknya vodka atau apa atau, tapi jadi iklan tadi nggak jadi. Pokoknya beli khamr. Terus kemudian dibelikan, namanya santri disuruh kiainya dibelikan. Setelah sampai dibuka sama Gusmi, dituangin sama Gusmi. Santri suruh minum. Kaget nanti ya. Mereka tahu, mereka yang beli minum. Ada yang bilang di hatinya ini kan haram ini kan. Ketika dia di hatinya ngomong ini kan haram, Gusmi, kamu minum duluan. Nyetrum. Minum. Anu Gus, ini haram. Minum. Akhirnya ya udah ngadepi Gusmi yang terkenal wali juga saat itu, mungkin ini lagi jadab beliau. Iya. Diminum, Pak. Ya, mereka walaupun minum ciu-ciu, baca bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Diminum, apa yang terjadi? Bismillahirrahmanirrahim. Glek. Lah, Enak. Loh, kok kayak air putih, Gus? Ya itu. Saya selama ini minum, itu yang minum air putih. Hanya di mata orang kelihatannya. iya. Tapi jangan macam-macam kamu beli dari uang kamu, nggak tak suruh. Bener. Ya, walaupun kamu minum, kamu buka, kamu baca apapun, tetap aja mabuk gitu loh. Iya. Kalau sudah wali itu begitu. Jadi selama ini Gusmi ketika minum itu sudah dinetralisir. Oke. Dengan karomah beliau tentu. Nah, karomah beliau itu kok bisa? Urusannya Gusti Allah. Oke. Kita nggak bisa. Mana mungkin, kepret kamu nanti. Nah Gus, Ya, berbicara nggak tentang percaya. karomah yang didapatkan wali ini bisa dikendalikan atau memang pada saat itu Allah memutuskan ini kekuatan ini yang harus dimunculkan begitu Gus? Prinsipnya Allah itu akan memberi karomah, ya karomah itu secara utuh, Pak. Gembleng. Oke. Nah, wali itu mau pakai mana? Nah, ada wali Allah itu yang sama sekali nggak mau pakai karomah. Karena karomah itu kan bagian dari kenikmatan. Wali-wali yang nggak mau pakai karomah itu ingin kenikmatannya utuh nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Biarkan aku seperti biasa aja di dunia ini. Nanti yang bisa ngilang nanti tak ambil. Nanti ya Allah. Ketika diambil sekarang, orang bisa ngilang itu berkurang kenikmatannya. Padahal kita orang awam justru mau yang Mau yang begitu. Dan Iya. semakin besar gemblengan dari karomah itu, ya semakin besar kapasitas kemampuan kharikul adahnya itu. Oke. Misalnya Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Iya. itu kan terkenal dalam manakibnya ayam jago yang sudah jadi tulang belulang, kalau bahasa Jawanya disabdo, ayam bangun, hidup lagi. Dan konon masih banyak kekasih-kekasih Allah yang tidak hanya ayam. Ada orang yang takdirnya itu jatuh, ukuran manusia udah mati. Iya. Tapi didoain sama wali Allah. Bukan berarti dia yang nyapto, yang Iya. kuasa. Enggak, dia doa sama Allah biiznillah. Mesti pakainya bismillah. Dengan nama Allah, bangunlah. Iya. Hiduplah. Betul. Nah, itu sangat masyhur dalam tradisi kajian keislaman. Terutama dalam dunia tasawuf. Iya, bahkan ada penulis buku juga yang merangkum sekian banyak Persis. kewalian. Ini judul luar bukunya biasa, namanya Bughyatul Azkiya fil bahsi an karamatil auliya wa inayatil muftaqar bima yata'allaku bi sayyidinal Khidir alaihi salam. Yang ngarang tahu nggak siapa? Yang ngarang Syekh Muhammad Mahfuz At-Turmuzi. Masya Allah. Syekh Mahfuz At-Turmuzi ini aslinya Termas, Pacitan. Ini yang ngarang kitab ini. Dan karangannya beliau banyak gak hanya ini. Nah, kalau beliau sudah bisa ngarang kitab ini, kira-kira beliau wali apa enggak? Wah, udah. Dan muridnya Syekh Mahfud, itu ada Syekhona Khalil Bangkalan, Hadratus Syekh Basim As'ari, semua kiai-kiai Jawa zaman itu yang ngaji di Mekah, itu nyambung sana sama Syekh Mahfud At-Turmuzi. Syekh Mahfud At-Turmuzi nyambung pada Syekh Nawawi Al-Bantani. Terus nyambung sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ini bersyukur ketemu beliau-beliau yang ilmunya tidak akan keputus. Iya. Nah, makanya jangan mudah menyalahkan orang lain. Ini bid'ah, syirik, sesat. Kamu ngajinya di mana? Tradisi begini itu sudah diajarkan oleh guru-guru kami yang jelas kekasih-kekasih Allah yang dulu hidupnya di Mekah,
sebelum kamu dapat guru di Mekah. Mekah ketika masih steril saat itu. Dan kita bersyukur kita dilahirkan di Indonesia. Ya. Yang begitu banyak, mungkin ratusan ribuan wali yang tidak Ribuan. ketahui ya Gus. Ya, betul sekali. Makanya kekasih Allah itu tidak mati, Mas Agus. Iya, iya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Tidak ada kekasih Allah itu yang mati, Mas. Mereka hidup. Hanya kamu aja nggak tahu. Kamu aja nggak ngerasa. Makanya orang-orang yang sudah mengenal Allah, mengenal kasih Allah, kalau ziarah ke makamnya para kasih Allah itu dengan sopan. Iya. Sebagaimana cerita yang masyhur, Iya. ketika Soekarno pertama kali menginjakkan kaki di Madinah saat itu, Raja Arab berdiri dengan gagahnya menuju makam Rasulullah. Karena tidak kenal. Soekarno sandalnya dicopot, duduk Iya. sambil berangkang. Berangkang. Karena apa? Bisa jadi saat itu meripat atau Iya. peninggal atau penglihatan Soekarno dikasyaf, Dinampakkan dibuka. gitu. Oh. Rasulullah nyambut. Gimana orang mau tunduk? Bagaimana orang mau sombong berdiri? Masya Allah. Demikian halnya kita hari Betul, ini betul, kalau Gus. sowan ke Sunan Ampel, sowan kemana? Kita mungkin lihat bener. ada orang yang ketika masuk pintunya aja udah desot. Sementara kita ngapain sih ini? Lagi ngapain? Apalagi orang yang nggak ngerti ini. Wah, kafir, syirik ini, mengagungkan selain Allah. Dasmu itu. Bahkan juga dulu para ulama-ulama yang zaman dulu begitu Iya. pernah bertemu dengan Nabi Khidir. Masya Allah, ini Nabi Khidir alaihissalam. Kitabnya Ainayatul Muftaqir bima yata'allaqu bi Sayyidina Al-Khidir. Iya. Berarti Pertolongan orang yang butuh yang terkait dengan Nabi Khidir alaihissalam. Pokoknya kalau dunia sufi, dunia wali, dunia ulama itu aneh-aneh Mas Agung. Iya. Nggak cukup dengan rasio. Iya. Karena rasio itu nggak bisa menampung, Pak. Bagaimana memahami para kekasih Allah? Bil qalbi. Qalbi. Dengan hati, Pak. Karena tidak ada samudra yang lebih dalam daripada samudra hati dan jiwa. Masya Allah. Tapi ada juga yang belum saya sampaikan. Iya, iya. Wali itu juga beragam-ragam. Nah, ini disampaikan ini. Wali itu berlevel-level, bertingkat-tingkat. Nah, wali yang paling dasar itu apa? Istiqomah. Oke. Jadi jangan sampai Mas Agung menghinakan orang yang istiqomah. Contoh, Mas Agung tinggal di mana? Bogor. Bogor. Di Bogor Mas Agung bertetangga dengan orang yang setiap sholat dia selalu datang ke masjid sebelum waktu azan. Dia yang azan. Setelah azan, dia yang wiritan paling terakhir, lalu dia pulang. Mas Agung lihat orang itu tiap hari bersihin masjid. Ketika ketemu di jalan, orangnya itu selalu senyum, tidak pernah maki-maki orang. Kalau ada rezeki dia berbagi. Itu kekasih Allah. Kekasih Allah. Kenapa? Karena al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. 1000 karomah. Karomah itu apa? Iso ngilang. Masih lebih kecil dibanding istiqomah. Itu level paling dasar itu istiqomah. Paling dasar itu istiqomah itu. Baru setelah istiqomah mukhlis. Mukhlis, oke. Orang yang pokoknya ikhlas. Sudahlah. Takdir Allah apa? Sudahlah. Sudahlah. Setelah mukhlis, ya, ciri-ciri kekasih Allah itu kalau ada orang ikhlas, bisa jadi kekasih Allah. Baru kemudian ruqobah. Oke. Raqib, dia merasa diawasi Dekat, terus diawasi, oleh iya. Allah. Oke. Jadi di mana-mana Mas Agung di sini merasa diawasi. Ini saya minum, saya makan halal apa enggak ya? Benar, Kalau enggak halal enggak mau saya, walaupun disediakan. Ihsan begitu ya. Masya Allah. Masya Allah. Kita hari ini setiap diundang siapapun, apalagi diundang pejabat, senengnya minta ampun. Aduh, makanan siap, enggak pakai nanya, udah abab amplopnya pikirannya. Enggak tahu uang dari mana. Maka ini bukan berarti membandingkan ya. Iya, Ini iya. cerita dulu. Iya. Kekasih-kekasih Allah dulu, wali-wali Allah dulu lebih senang diundang petani, lebih senang diundang orang biasa yang dia tahu makanannya diambil dari keringatnya. Daripada diundang pejabat, diundang artis, diundang dai yang terkenal kemudian tapi tarifnya tinggi. Ulama-ulama dulu malah enggak wis. Bahkan dia bawa makanan sendiri kalau Ya Allah. saking ikhtiyat hati-hatinya. Betul. Ya, tapi kan kalau kita kan bukan ulama, bukan wali zaman dulu, ya diundang pejabat makin seneng lah, amplopnya gede. Terus level yang paling tinggi? Berikutnya namanya
Ruqoba, nuqoba, nagib. Dia selalu merasa terus dalam kesadaran bersama Allah. Wow. Dari kalau tadi kan merasa diawasi. Ruqoba, nuqoba, nujaba, najib bahasanya itu. Nujaba itu dia selalu gabungan antara diawasi dan kesadaran bersama Allah. Wes ini sudah ampuh ini. Baru masuk ke wali abdal. Wali abdal itu apa? Setiap masa itu ada kekasih Allah yang ditunjuk. Sama kayak dewan gitu. Dewan kewalian. Ada yang bilang itu basisnya negara, ada yang bilang basisnya dunia. Ada yang mengatakan itu 40, ada yang mengatakan lebih dari 40, 313. Wallahu a'lam, tidak ada yang tahu. Nah, wali abdal ini setiap satu mati akan diangkat satu lain. Namanya abdal. Nah, dari kata badala, badal. Itu di seluruh dunia, Di seluruh dunia ada seluruh wilayah. Bisa jadi seluruh dunia ada abdal dunia, ada abdal wilayah. Tapi kan kalau wali kan, misalnya di Indonesia banyak, karena memang banyak orang muslimnya. Di Singapura kan enggak. Di Ukraina mungkin ada satu misalnya kan gitu. Bisa jadi sedunia memang. Di Amerika mungkin ada satu. Di Indonesia mungkin ada 50 misalnya kalau dari 313. Wallahu a'lam. Nah, setiap mati satu diangkat yang lain. Nah, konon Habib Soleh Tanggul ini adalah kurirnya dulu. Jadi semacam yang ngasih informasi pergantian wali abdal di zamannya. Habib Soleh Tanggul itu. Jadi setiap ada wali abdal yang wafat gitu, Allah ngasih ilham. Ya mekanismenya para wali lah. Kita nggak bisa mengamati itu. Oke, yang dipilih adalah Mas Agung misalnya. Baru Baru keputusan SK Mas Agung itu diinformasikan kepada Habib Soleh Tanggul. Habib Soleh Tanggul yang datangi Mas Agung. Menyampaikan bahwa antum hari ini menjadi makom. Tapi biasanya ketika orang sudah ditunjuk, langsung ujiannya. Ada satu kisah, ini Habib Soleh mau ngasih informasi pada Habib di Jakarta. Di mana? Condet situ. Saya lupa nama Habibnya. Ketika ada wali abdal meninggal di Indonesia ini, Allah menunjuk wali abdal berikutnya adalah yang Habib di Condet ini. Sebelumnya sehat, segar bugar beliau, Mas Agung. Makan enak, jalan enak. Tapi ketika wali abdal yang meninggal ini akhirnya berpindah makomnya ke beliau, langsung seret, lumpuh beliau. Belum didatengin Habib Soleh udah lumpuh. Kaget beliau, ada apa ini? Ada apa ini? Masih belum tahu kan? Baru Habib Soleh datang, kan masyhur wali. Assalamualaikum. Sabar ya. Antum fi maqamik. Langsung Allah nangis ya Allah. Nangis sedih, nangis senang, bahagia karena dipilih jadi wali. Tapi sekaligus para keluarganya ya nangis sedihnya, Abah jadi sakit. Tapi bagi yang di ini ujian. Karena emang nggak ada wali itu yang ditinggalkan tanpa ujian. Makanya jangan pengen jadi wali, berat. Betul. Jadi selama ini kita salah, bukan mau menjadi wali, tapi jadi orang sakti ya. Ya. Bisa dibedakan ini Gus. Nah, itu belum tinggi, Mas. Ya, masih ada lagi atasnya namanya wali autad. Wali autad. Wali autad itu apa? Wali yang jadi punjer. Jadi di satu daerah itu ya pemimpinnya wali abdal itu makomnya ke wali autad. Paku bumi. Paku bumi. Syekh Subakir misalnya ya. Dulu ya Wali Songo, dan setiap zaman ada. Hari ini ada, siapa nggak tahu. Kalau tahu repot dia, nggak sempat zikir, repot nerima tamu. Ketika ini dimatikan sama Allah, sosok ini dimatikan, bisa aja ada. Guruan, betul. Wow. Nah, setelah wali autad, tapi enggak. Atasnya lagi waliul ghaus. Wali yang bisa ngasih syafaat. Otoritasnya dari Allah tetap. Misalnya, udah Mas Agung pulang ya, kaya habis ini. Kaya. Omongannya itu kun fayakun. Dan itu banyak, Mas Sur. Udah kamu jangan jalan sekarang, kecelakaan kamu nanti. Tahan dulu sejam lagi. Maksa jalan. Oh iya sudah. Benar. Itu waliul ghaus. Nah, yang paling puncak itu waliul kutub. Wali kutub ya. Oh, ini wali penjaga bumi juga. Iya. Kutubur Rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Biasanya begitu kalau dalam manaqib itu.
Nah, saya pernah ziarah ke makamnya Syekh Abil Hasan As-Sadzili di Mesir, di Humaisara, di Sulus itu, Qutbul Aqtab fi zamani. Wow. Beliau adalah kutubnya para kutub. Dia punya murid, beliau punya murid itu tidak banyak, tapi muridnya semua Nah, wali. ini luar biasa ini. Sama kayak Syekhona Khalil Bangkalan. Iya, Beliau iya. murid nggak banyak, tapi semua muridnya wali. Semuanya wali. Nah, hari ini kita berlomba-lomba bikin pesantren, punya pesantren ribuan, puluhan ribu. Nggak tahu jadi wali nggak. Tapi alhamdulillah bagus juga. Iya, pesantren itu udah luar biasa. Udah luar Bu. biasa. Iya, iya. Tapi kalau mengacu kepada beliau-beliau, kalau kita mau syiar bikin pesantren, lillah. Iya, iya, iya. Ya, khawatir kalau kata Bamun, kalau kamu tidak ikhlas bikin pesantren, kamu itu hanya butuh 400 santri udah hidup jadi kiai enak. Kata Bamun, waliullah. Kenapa? Karena sekarang punya pesantren, punya sekolahan itu ada dana bos. Iya, betul, betul. Tapi kan itu menjadikan seorang Dunia guru, banget itu, seorang kiai, seorang pengasuh akhirnya nggak tawakal sama Allah. Ada dana bos, tenang aja lah. Akhirnya proposal. Ya ini yang otokritik untuk saya. Iya, guys. Karena makom saya bukan wali. Jadi ya Insya Allah maklum, akan jadi wali. masih proposal Pak gitu. Nah, setelah walil kutub atau kutubur rabbani tadi, baru makom atasnya itulah makomnya para nabi. Oke. Jadi nabi itu masih lebih tinggi dari yang paling tinggi. Iya. Makanya kalau ada sekarang Sukimin atau Sugiem mengaku nabi itu ada banget dong. Belum. Makom mutakin aja belum, kemudian makom istiqomah, makom ikhlas, baru makom rukoba, nukoba, nujaba, autad, abdal dulu, baru autad, baru ghaus, baru kutub. Iya. Oh, jauh rentangnya. Tapi memang hati-hati ya. Iya, Pokoknya kalau yang urusannya orang gila, kalau dia punya background agama, kalau dia punya background pesantren, dia punya background anaknya kiai, Iya, dia punya bisa background jadi. wirid, Betul. belum tentu loh. Bisa jadi dia majdub. Iya. Tapi kalau memang dia nggak punya background Nah, apa-apa, ya nggak ngaji, nggak apa ya, Ya udah selesai dah. selesai. Nggak usah terlalu berlebihan. Majnun. Ya, kita hormati beliau sebagai manusia itu Iya, aja. iya. Karena walaupun Majnun itu, sejatinya Majnun itu juga wali loh mas. Oh iya. Loh, pilihan Allah. Oh, gimana nggak wali? Beliau nggak punya dosa lagi loh mas. Oh iya. Jadi jangan menghina mereka. Mereka hidup dalam hari demi hari yang dia jalani tanpa dosa. Rufi al-Qalam. Orang yang akalnya hilang itu Rufi al-Qalam. nggak ada beban Nggak ya. ada beban. Lah kita tiap hari dosa. Cuman kan pakai akal nalar manusia, seolah-olah kita yang lebih baik dari dia. Benar. Belum tentu. Belum tentu. Makanya ketika ada orang yang kelihatannya tidak normal, tapi backgroundnya dia pesantren, Iya. kiai, anaknya kiai atau apa, bisa jadi dia sedang nyamar jadi wali. Masya Allah. Makanya hormati siapapun. Orang gila ya tidak usah dihina, Iya. tidak usah dilempar. Iya. Kalau ada lewat kita ya, Assalamualaikum dia bilang. Betul. Waalaikumsalam. Apa susahnya sih? Betul. Nah, kalau orang sombong kan, Assalamualaikum, orang gila, Orang salam-salam. gila, iya. Ternyata Nabi Khidir, Pak. Wow. Ternyata wali Allah. Bisa jadi. Aduh, selesai kamu hidupmu sudah. Bikin ketemu Gus. Masya Allah. Gus, terima kasih banyak nih Gus. Saya juga mohon maaf Luar biasa. kalau banyak ilmu yang kita dapat hari ini Gus. betul. Kalau misalnya ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Termasuk mungkin dalam menjelaskan kurang pas, saya juga mohon maaf. Sebenarnya masih banyak. Saya dalil-dalilnya belum saya sampaikan tadi. Salah satu kelebihan kekasih Allah itu mas, sebagai closing ya. Kalau dia sudah menjadi wali Allah, kekasih Allah, betul-betul dicintai oleh Allah, karena dia sudah mencintai Allah begitu rupa, maka Allah berjanji, Allah memastikan, Allah menggaransi, kata-katanya akan menjadi ketetapan Allah. Masya Allah. Penglihatannya akan menjadi penglihatan Allah. Tutur katanya menjadi keputusan Allah. Gerakannya menjadi irodahnya Allah. Jadi kalau sudah menjadi wali itu Pak, dia lihat itu ya seperti penglihatan Allah. Dalam artian dia dikasyaf. Iya. Apa yang akan terjadi tahu. Oh sudah, kamu jangan pergi dulu. Tapi dia nggak ngomong. Kalau ada orang ngaku wali, kamu begini, nanti kalau begini kamu begini. Palsu. Karena wali itu tidak akan dia membuka rahasia Allah. Sebagai tawaduknya dia. Gitu loh. Nah, kalaupun dia memang harus menyelamatkan, dia panggil khusus. Mas Agung, sini. Saya lihat Mas Agung nanti begini. Jangan begini ya, kalau begini nanti begini. Tapi Mas Agung nggak usah bilang siapapun kalau saya punya kemampuan seperti ini. Hanya untuk kamu. Karena kalau Mas Agung bilang, nanti kamu kualat. Akhirnya hanya Mas Agung yang tahu, karena kasih sayang saya.
Karena apa? Biar orang nggak tahu kalau saya ini Iya. kekasih Allah. Kalau tahu, nggak sempat keluar saya. Datang orang sini, jenderal, pangkat, apa semua. Misalnya begitu. Itulah kenapa para kekasih Allah nggak mau masyhur. Karena apa? Kalau datang tamu kan harus dihormati. Syariat. Iya. Yang namanya wali itu nggak akan meninggalkan syariat, Mas. Kalau ada wali meninggalkan syariat, itu mungkin kategori yang majdub tadi. Tapi tetap kita harus husnudzon. Kalau wali-wali masyhur, ya Hamid Pasuruan, Hadratus Syekh, semua tetap syariat. Sama kayak Rasulullah. Kurang hebat apa? Tetap beliau sholat. Nah, kalau yang aneh-aneh gitu, ya kita husnudzon aja. Iya. Karena kita nggak bisa mengklaim ini wali apa enggak. Bisa jadi wali. Iya. Tapi kan kita nggak tahu. Betul. Mau saya bukan wali, tentu kita nggak bisa menghukumi dia wali. Hanya sesama Atau bisa wali jadi yang dia bukan wali. Tapi kan dia manusia, tetap harus kita hormati. Berbaik sangka kita. Tetap aja husnudzon. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Matur suwun Gus ilmunya. Sami-sami. Mudah-mudahan Allah membalas apa yang telah disampaikan Ya tadi. Rabb, amin, ya Insyaallah Rabb. Jadi jariah buat Gus dan Amin, keluarga. amin, Mudah-mudahan akan memberikan manfaat bagi kita. Ya. Untuk itu tetaplah bersama kami Ulama Bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.